Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hadi ila tariqil millah. Wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in, amma ba'du. Sahabat FH yang saya muliakan dan yang saya cintai, dalam perjumpaan kali ini kita sama-sama beristiqomah insyaallah melanjutkan membaca surat Yasin dan Ratibul Haddad, yang mana surat Yasin dan Ratibul Haddad sudah ma'ruf dan diketahui berkahnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, guru-guru kita terutama yang telah membimbing kita membaca Yasin dan Ratibul Haddad, semoga kita semua dapat berkahnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat FH, kemarin Jumat yang kemarin saya sudah membacakan faedah dan khasiat membaca Ratibul Haddad, mulai dari ta'awud, basmalah dan hamdalah dan juga ayat kursi. Dan sekarang saya akan melanjutkan faedah membaca Amanur Rasul sampai ke belakang insyaallah. Dan malam ini juga ada yang minta doa, kan katanya untuk 40 harinya putri tercintanya Aminah yang bernama siapa? Siti Muhsinatul Adiba. Siti Muhsinatul Adiba. Semoga jadi putri yang salihah berkah surat Yasin dan Ratibul Haddad. Allahumma ja'al anaknya Aminah bintan salihatan sabiratan ghaniyatan jamilatan wa birral walidaini wa ta'atan laka wa li rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hafadhha min al-afati wal ahadi innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan akhir surat Al-Baqarah, Amanur Rasul. Allah tutup surat Al-Baqarah dengan dua ayat yang Allah berikan kepadaku dari simpanan kekayaan yang di bawah arsy, Al-Hadits. Kedua ayat ini memasukkan orang yang membacanya ke dalam surga. Kedua ayat ini akan menjadikan Allah ridha pada orang yang membacanya. Kedua ayat ini adalah satu Al-Quran. Kedua ayat ini menyembuhkan penyakit. Kedua ayat ini dicintai Allah. Dan seterusnya membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang sebenarnya berhak diibadahi kecuali hanya Allah yang tunggal. Tiada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan ini dan memiliki segala puji. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan dialah yang sangat berkuasa atas segala sesuatu. Barang siapa yang membaca, maka baginya pahala sebesar pahala orang yang memerdekakan seorang budak dari keturunan Ismail alaihissalam. Ditulis baginya 10 amal kebaikan, dihapus darinya 10 dosa, diangkat 10 derajat, dan dijaga dari godaan syaitan sampai sore. Dan jika membacanya pada waktu sore, maka baginya pahala yang sama sehingga pagi harinya. Al-Hadits. Sebaik-baiknya bacaan yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Al-Hadits. Tidak ada satu amal pun mampu mengalahkannya. Tidak tersisa dengannya dosa. Allah memandang pada orang yang membacanya dengan pandangan rahmat, dan barang siapa mendapatkan pandangan rahmat, maka dia tidak akan terkena siksa. Al-Hadits. Dan seterusnya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji hanya khusus bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah, dan Allah Tuhan yang maha besar. Dalam Al-Quran, bacaan ini disebut Al-Baqiyatus Salihat, sedang pahalanya amat sangat besar. Rasulullah menamakan bacaan ini dengan Riyadul Jannah, artinya kebun surga. Rasulullah mencintai bacaan ini lebih dari segala apa yang terkena sinar matahari. Bacaan ini menggugurkan dosa. Bacaan ini menggugurkan dosa hamba seperti gugurnya daun-daun dari atas pohonnya. Bacaan ini adalah bacaan yang paling dicintai oleh Allah.
Bacaan ini adalah tanaman surga. Bacaan ini merupakan penyebab seorang hamba untuk mendapatkan surga. Bacaan ini tergolong bacaan yang paling utama. Pahala bacaan ini menyamai pahala orang yang memberikan 100 orang yang sedekah dengan kuda terkendali, berpelana di jalan Allah, juga menyamai pahala sedekah 100 onta. Bacaan ini adalah benteng pemisah antara hamba dari api neraka. Berat timbangan bacaan ini melebihi berat timbangan langit dan bumi. Bacaan ini bisa mengganti kedudukan Al-Quran bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Quran. Barang siapa membaca bacaan ini, maka ditulis baginya dalam setiap huruf 10 amal kebaikan. Al-Hadis. Bacaan ini adalah bacaan yang dibaca bangsa jin ketika mengangkat benda-benda berat. Bacaan ini juga bacaan yang dibaca Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Apabila mereka membacanya, terangkatlah batu-batu besar itu dengan sendirinya. Sahabat FH, dan seterusnya saya bacakan juga bacaan dalam Ratibul Haddad. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala puji kepadanya, dan maha suci Allah yang maha agung. Dua kalimat ringan di lidah, tapi sangat berat di atas timbangan amal, dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah bacaan itu. Bacaan ini termasuk bacaan zikir yang paling utama. Barang siapa yang membacanya, maka ditulis baginya 124.000 kebaikan. Bacaan ini lebih dicintai Allah daripada segunung emas yang diinfakkan ikhlas di jalan Allah. Allah akan melebur dosa-dosa orang yang membaca sekalipun lebih banyak daripada buih di atas air laut. Bacaan ini adalah doa yang dibaca oleh semua makhluk. Sebab bacaan ini Allah memberikan rizki pada seluruh makhluk. Bacaan ini jika dibaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali setelah sholat sunnah, qabliyah, atau sebelum subuh, maka dunia akan datang kepadamu dengan cara paksa hingga kamu kewalahan menanggapinya. Allah berfirman, wahai Rasulullah, 5 perkara yang akan memberatkan timbangan amal dari umatmu, yaitu 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu dengan tepat waktu, subhanallahi walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat FH, doa di Ratibul Haddad sangat berkah sekali, dan kita harus beristiqomah membacanya. Dan saya teruskan, Rabbana ghafir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosaku dan berikan aku taubat, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang membacanya, Allah akan menjadikan baginya keterbukaan dari segala yang buntu baginya, jalan keluar dari segala kesempitan, dan akan menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Al-Hadis. Dan seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Wahai Tuhan kami, berilah salawat, berilah berkah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Wahai Tuhan kami, berilah salawat dan rahmatmu kepadanya dan kesejahteraanmu. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca salawat untukku. Barang siapa yang baca salawat untukku dari umatku, maka akan ditulis baginya 10 kebaikan dan dihapus darinya 10 dosa. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Kakhil, sesungguhnya barang siapa membaca salawat kepadaku setiap hari 3 kali sebab cinta dan rindu kepadaku, maka pantas bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosanya di malam itu dan siang harinya. Al-Hadis. Rasulullah SAW bersabda, salawat kepadaku menepis kemiskinan dari orang yang membacanya. Al-Hadis. Bagi segala sesuatu ada kesucian, sedang kesucian untuk hati orang-orang mukmin
dari noda adalah salawat kepadaku. Al-hadis. Barang siapa membaca salawat kepadamu dari umatmu 3 kali, Allah akan mengampuninya dosa-dosanya. Jika dia membaca dalam berdiri, maka diampuni sebelum duduknya. Jika dia membaca dalam keadaan duduk, maka diampuni sebelum dia berdiri. Al-hadis qudsi. Jika seorang hamba membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak tersisa sehelai rambut pun dari rambut tubuhnya kecuali memintakan ampunan untuknya. Al-hadis. Tertulis di kaki arsy, barang siapa rindu kepadaku, kepada Allah, maka akan aku kasihani. Barang siapa meminta kepadaku, maka pasti aku akan memberinya. Barang siapa mendekatkan diri kepadaku dengan salawat kepada Nabi Muhammad, akan aku ampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih di atas air laut. Al-hadis. Tidak ada satu majelis yang dibacakan salawat di dalamnya kecuali tercium dari majelis itu bau wangi hingga ke puncak langit. Maka para malaikat berkata, ini wangi majelis yang dibacakan di dalamnya salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat. Perbanyaklah salawat kalian kepadaku pada malam hari, terutama hari Jumat, maka sesungguhnya salawat kalian akan disodorkan kepadaku. Maka aku mendoakan kalian dan meminta ampunan dari Allah untuk kalian semua. Al-hadis. Barang siapa ingin mengucapkan sesuatu hal tetapi dia lupa, maka hendaknya ia membaca salawat untukku. Maka sesungguhnya di balik salawat kepadaku ada pengganti dari ucapannya. Semoga dia dapat mengingatnya. Al-hadis. Barang siapa takut akan dirinya dari lupa, maka hendaknya memperbanyak bacaan salawat atasku. Al-hadis. Tiada seorang pun yang bersalawat untukmu sallallahu alaihi wasallam kecuali ditulis untuknya pahala 400 ghazwah atau perang bersama Nabi Muhammad, dan untuk setiap perang ditulis pahala 400 haji. Hadis qudsi. Di antara keistimewaannya dan khasiat salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terpenuhi urusan dunia dan akhirat. Keselamatan dari rasa takut, panik dan bingung, kesaksian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang membacanya kelak di hari akhirat, wajib mendapat syafaat Nabi Muhammad, keridhaan dan rahmat dari Allah, keselamatan dari amarah dan murka Allah, masuk di bawah naungan arsy Allah. Akan berat timbangan amal baiknya, melintasi asyirat atau jembatan bagai petir yang menyambar, menumbuhkan dan menambah keberkahan pada harta kekayaan. Salawat dan pahalanya berguna bagi orang yang membacanya, juga anak serta cucu keturunannya, menjadi pelita cahaya penerang dalam kubur padang mahsyar di atas jembatan Shiratal Mustaqim, menumpukan musuh, membersihkan hati dari noda kemunafikan, menjadikan orang yang membaca dicinta oleh orang-orang mukmin. Penyebab bertemu Rasulullah, penyebab bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan impian, dan jika terus bertambah, menambah dan memperbanyaknya, dapat bertemu langsung bukan lewat mimpi, bahkan lewat kesadaran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat FH yang saya hormati dan yang saya sayangi, sudah selesai pembacaan Ratibul Haddad dan Yasinan secara beristiqamah setiap minggu sekali. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan yang minta doa putrinya, semoga semuanya tak terkecuali mudah-mudahan dapat berkahnya, berkat kalam Al-Quran, pembacaan surat Yasin, dan juga Ratibul Haddad. Dan selanjutnya saya akhiri dulu, nanti saya akan sambung di minggu yang akan datang. Selamat semangat. Umpama ada salah, ada silap, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di komen di bawah. Insyaallah saya akan jawab langsung insyaallah taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.